Assalamualaikum, bos. Aku mau jualan dulu ya. Yo, hati-hati. Jualan yang laris ya. Bawa duit yang banyak. Bakso. Bakso. Beli. Ya. Siapa yang manggil tadi? Bakso. Bakso. Beli. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu dilindungi dari segala apapun mara bahaya yang ada di dunia ini. Guys, kembali lagi di House Horror, dimana di segmen ini gua akan menceritakan kisah-kisah horor kalian yang mungkin aja nih bakal kejadian sama gua. Dan pada kali ini ada cerita nih dari teman kita yang namanya Bagus. Dimana waktu itu dia jualan bakso keliling nih di salah satu daerah di Jawa Barat. Nah, ada satu kejadian yang nimpa dia nih, yang mungkin kalau gua ada di posisi dia nih jadi tukang bakso, gue bakalan pensiun jadi tukang bakso. Ganti profesi gue langsung. Nah, apa itu? Penasaran kan sama ceritanya? Tonton video ini terus. Oh iya, bagi kalian yang ingin berbagi cerita lewat channel ini, kalian bisa kirimin cerita kalian ke email di bawah ini ya. Udahlah, nggak usah lama-lama lagi. Udah siap? Mode horor aktif. Cerita ini berawal di tahun 2018, di bulan April. Bagus sama temen-temennya sesama pedagang bakso keliling nih biasanya emang suka bangun pagi-pagi buta buat nyiapin dagangan bakso. Buat info, Bagus ini jualan itu ngikut bos, artinya dia itu jualan tapi mesti setoran ke bos. Seperti biasa juga, Bagus ini mesti ngebangunin temennya yang kalau dibangunin itu susah banget. Karena dia kebiasaan, malamnya itu pasti suka mabar. Oke lah, di hari itu nih, setelah Bagus nyiapin dagangannya, dia pergi sarapan, mandi, dan siap-siap buat berangkat. Kira-kira waktu itu jam 11 siang ya, Bagus berangkat nih. Dari rumah bosnya menuju ke lokasi tempat dia biasa dagang keliling. Jarak yang mesti ditempuh buat sampai ke lokasi itu lumayan jauh. Di balik bukit dan mesti ngelewatin yang namanya itu hutan jati, hutan karet, sama perkebunan tebu. Jadi lokasinya itu jauh dari perkotaan. Soalnya menurut Bagus, kalau dagang di lokasi yang jauh dari perkotaan itu, kayak di pelosok gitu, saingannya dikit. Oke lah, jalan nih Bagus kan. Nah, pas udah setengah jalan, Bagus mau sampai ke lokasi nih. Nggak tahu kenapa, di dalam hatinya itu kayak ada yang ngeganjal gitu. Kayak ada yang kurang gitu. Sambil diem nih, sambil bawa motor kan diem, dia mikir nih, apaan yang kurang ya? Sendok bawa, mangkok bawa, semua udah bawa nih. Ah, cuma perasaan doang kali. Setelah dipikir-pikir nggak ada yang ketinggalan nih, Bagus ngelanjutin lah tuh perjalanannya menuju ke desa yang dimaksud. Dan pas dia ngelewatin hutan jati, di sini dia mulai ngalamin hal yang ganjil. Pas lagi ngelewatin hutan jati itu sambil bawa motor kayak tadi gue bilang, jalan tuh sambil nyantai kan, nggak lama tiba-tiba ada yang manggil nih. Mas, beli. Sontak Bagus langsung berhenti dong. Dia minggir tuh terus standarin motornya kan. Dia tengok tuh. Siapa yang manggil tadi kan? Lah, kok nggak ada? Dalam hati dia bilang, mana sih tadi yang beli? Apa jangan-jangan tuh bocah cuma iseng doang? Si Bagus panggil-panggil lah kan. Mas, Mbak, Dek. Gak ada yang nyaut. Gak ada yang nyaut sama sekali. Itu jalan sepi. Karena gak ada respon dari siapa-siapa. Ya, Bagus mutusin buat ngelanjutin perjalanan lagi. Nah, baru aja si Bagus muter kunci motor nih. Ceklek. Tiba-tiba ada yang manggil lagi. Mang, beli. Sontak dia langsung kaget dan nengok dong ke arah sumber suara itu. Cek. Ada anak kecil. Di situ Bagus langsung nanya, kamu toh yang dari tadi manggil-manggil saya? Itu anak kecil, cuma diem aja. Dan anehnya nih, mukanya itu anak pucat banget. Pikir Bagus, ini anak belum makan dari pagi kali ya. Sosok anak kecil itu usianya kira-kira yaitu 8-10 tahunan lah. Bagus tanyalah ke bocah itu kan. Dek, mau pesen bakso campur apa gimana?
Iya. Ditanya mau pesen bakso campur apa gimana? Jawabannya iya. Bingung kan lu? Ya udahlah, nggak pakai pikir panjang dan mikir yang aneh-aneh lagi, Bagus siapin lah kan tuh bakso campur pesanannya si bocah itu. Nah, waktu dia lagi bikinin itu bakso pesanan, langsung ada kejanggalan lagi. Pertama, tiba-tiba nih ada bau wangi yang nyengat banget. Bagus sontak mikir dong, bau apaan ya? Oh, wangi bener. Dia kan udah sering ya lewat situ kan, buat dagang bakso ke desa itu. Baru kali ini dia nyium bau wangi kayak gitu. Lagi-lagi dia mikir positif dan nyoba buat nyuekin bau itu. Lanjut lagi bikin bakso tuh kan. Dan muncul nih kejanggalan yang kedua. Pas lagi sibuk bikin bakso nih, tiba-tiba ada nih lewat pakai motor. Ternyata itu langganannya dia yang emang tinggal di desa yang mau dituju nih sama si Bagus. Lewat pakai motor dan langganan itu bilang, "Ngapain sendirian di situ, Mam?" "Dah." Sontak dia kaget dong. Sendirian. Orang jelas-jelas Bagus sambil bikin bakso masih ngeliat itu bocah lagi nungguin. Bagus cuekin lah orang itu kan. Dia mikir mungkin orang itu cuma bercanda doang. Setelah pesanan jadi, dikasihlah kan ke bocah itu. Dan bocah itu ngasih duitnya. Yaudah, habis itu Bagus ngelanjutin perjalanan lagi. Pas bayar itu, nggak ada yang aneh-aneh. Duitnya ya kelihatan duit bener gitu loh. Dan yang aneh itu cuma ya itu bocah. Cuma diem aja dan pucet. Lanjut lagi perjalanan dan singkat cerita sampai nih. Kurang kalau nggak salah jam 11.45 ya. Sampai di desa yang dimaksud tuh. Di situ udah nggak ada keganjilan-keganjilan lagi. Sampai kira-kira itu jam 5:30 sore nih. Hampir mau maghrib, Bagus ngetem nih di sebuah pos ronda. Di situ dia agak mulai kesel ya karena dagangannya hari itu sepi. Bakso masih banyak ya kan. Karena kesel, dia nggak sadar ya, nggak sengaja nyeletuk ngomong kayak gini. "Sialan, aku dagang dari tadi sepi yang beli. Mana bakso masih banyak. Ini nggak ada orang atau setan apa yang mau beli?" Nggak tahu kenapa. Abis ngomong kayak gitu, tiba-tiba angin itu berembus. Yang tadinya masih kedengeran tuh suara bocah-bocah lagi pada main. Sekarang udah sepi, tiba-tiba kayak hilang gitu aja. Hening. Di situ dia baru kesadar tuh sama omongannya tadi. Dalam hati dia bilang, "Astagfirullah. Ngomong apaan tadi gua?" Gak lama, tiba-tiba ada kucing hitam nih datang ke dia, terus marah. Kayak marahnya kucing gimana sih, kayak gitu ya. Bagus usir lah kucing gitu kan, nggak tahu tuh pertanda apa itu. Dan gak lama kemudian kedengeran nih suara azan maghrib. Bagus langsung pergilah ke masjid itu buat sholat jamaah. Habis sholat, Bagus langsung pergi lagi buat ke desa-desa yang lain yang tadi siang belum dia samperin. Dan kejadian yang paling horor mulai dari sini. Waktu Bagus lagi jalan nih, mau ke desa sebelah. Dia ngelewatin kebun singkong nih. Dan gak jauh dari kebun singkong, sekitar mungkin kurang lebih ya 200 meteran. Itu ada kayak lapangan sepak bola yang kanan sama kirinya itu sawah dan kali. Pas dia lewatin itu kebun ya, kan udah jatuhnya malam lah ya, habis maghrib, gelap. Sayup-sayup, dia ini ngedenger kayak ada acara pentas seni. Kayak semacam ada acara hajatan gitu. Dalam hati dia bilang nih, "Wah, ada suara ronggeng tuh. Pasti ada hajatan. Asik, semoga banyak yang beli nih." Sampai di lapangan bola itu, bener aja. Ada hajatan. Rame banyak orang. Lagi-lagi dalam hati bilang, "Wah, bener kan? Alhamdulillah banyak orang nih. Laku nih dagangan, mudah-mudahan aja habis." Bagus parkirin lah motornya di lapangan itu kan, dan mulailah dia nungguin pembeli. Di situ dia awalnya ngerasa nggak ada yang aneh-aneh gitu. Ya situasi kayak normal aja gitu. Cuma yang janggal nih, orang-orang di sana itu mukanya pada pucet, sama bajunya itu kelihatan pada lusuh. Dan hawanya itu ya nggak tahu kenapa berasa anyep. Ngerti kan rasa anyep gitu. Sambil nunggu pembeli, dia nyalain lah rokok kan. Rokok dulu nih. Nunggu. Nggak lama. Lagi-lagi ada yang janggal. Suara musik yang dari tadi kedengeran tuh. Tiba-tiba, tek, berhenti. Berhentinya itu kayak berhenti gitu aja. Lu misalnya nih kayak lagi nyetel musik dari HP gitu kan. Tek, tiba-tiba lu stop. Tek. Nah, berhentinya kayak gitu. Seakan-akan tuh kayak yang main musik itu hilang gitu aja. Di situ ya Bagus nggak ambil pusing lah. Dia bakal jauh lebih pusing kalau baksonya nggak laku nih. Dia bakal jauh lebih pusing.
Nunggu tuh sampai ngerokok kan. Nggak lama, ada yang datang nih, pembeli, bapak-bapak. Dan kalau dilihat dari sosoknya ya, bapak-bapak itu kelihatannya kayak orang penting. Kalau mungkin kalau di desa itu kayak Pak Lurah lah. Bapak itu pesen ke Bagus. Mas, bikinin baksonya 40 porsi ya. Wah, diborong Pak. Oke siap, makasih. Tunggu bentar ya Pak. Seneng lah Bagus kan, 40 porsi coy. Habis tuh baksonya Bagus. Pas lagi bikin bakso pesanannya si bapak itu, nggak ada yang aneh-aneh. Cuma, pas bapak-bapak itu bayar, nih posisinya Bagus masih nunduk nih sambil nyelesain pesanan kan. Bapak itu bayar nyodorin duit kayak gini. Set. Pas Bagus lihat, bapak itu nyodorin daun. Sontak Bagus kaget dong. Ngelihat daunnya masih sambil nunduk nih. Dia bilang, Wah, apaan nih? Dan bercanda Pak, saya ini jualan, kerja, dan mesti nyetor. nah pas Bagus dongak nih, set. Dia lihat lagi ke bapak-bapak itu orang udah berubah. Jadi sosok kakek-kakek, mukanya hancur, matanya plek gitu ya, ngerti kan? Keluar, dan di belakangnya itu udah banyak banget sosok-sosok nggak jelas kayak genderuwo lah, kunti, pocong, anak-anak, dan itu banyak, mungkin ada ratusan kali. Dan di suasana kayak gitu, diiringin sama ketawa kuntilanak. Lu bisa bayangin nggak? Gimana kalau lu ada di posisi si Bagus? Ada satu sosok nih, perawakannya kayak kuntilanak. Tepat di belakang si kakek-kakek ini nih, si sosok kakek-kakek ini. Lu mau tahu apa yang kuntilanak itu lakuin? Tiba-tiba dia pergi manjat ke pohon. Cuma, manjatnya itu nggak normal. Bener-bener nggak normal. Posisinya itu kayak laba-laba. Cuma kebalik. Kayak posisi kayang. Kayang, manjat ke atas pohon. Di situ, seketika badannya Bagus tuh nggak bisa gerak. Kaki udah gemeter, air mata udah keluar, dan tiba-tiba semua itu gelap. Bagus pingsan. Pas pingsan itu, si Bagus mimpi. Dia mimpi didatengin 3 sosok gede hitam, punya tanduk. Dan nafasnya itu kencang banget kayak. 2 sosok megangin Bagus. 1 sosok itu komat kamit. Nggak tahu baca apa, kayak baca mantra atau doa lah, nggak ngerti gue ya. Pokoknya komat kamit, dan Bagus di situ coba buat berontak. Coba buat teriak, tapi nggak bisa sama sekali. Sampai akhirnya salah satu sosok itu bilang, diam. Dan nggak tahu gimana caranya, tiba-tiba abis itu sosok ngomong diam, ada sekelebetan cahaya putih, bats, nyamber 3 sosok itu. Dan seketika kedengaran suara ledakan. Duar. Nah, abis suara ledakan itu, Bagus yang lagi pingsan nih, tiba-tiba tak, dia langsung sadar. Dan dia ada di tengah-tengah lapangan bola itu, sendirian. Cuma dia sama motornya doang. Gak lama, kedengeran suara azan subuh. Sontak dia langsung ambil HP dan lihat jam kan. Ternyata udah jam 4:30 subuh. Dia cuma nangis dan nangis di situ. Sambil nangis, ada bapak-bapak nih nyamperin. Bapak-bapak ini kelihatannya mau sholat jamaah di masjid kan. Nah, bapak ini bilang, Mas, ngapain nangis di situ? Sendirian lagi? Iya Pak, aku tadi. Ya udah, nggak apa-apa Mas. Mari ikut saya ke rumah Mas. Oh iya Pak. ikutlah Bagus ke rumahnya tuh. Dan sampai di rumah si bapak ini baik banget ya bisa dibilang. Beliau langsung nawarin air putih. Habis itu beliau bilang, Ya udah, kejadian semalam dijadiin pelajaran dan pengalaman saja ya Mas. lah, kok si bapak bisa tahu? Kan si Bagus belum cerita apa-apa nih. Bagus pun cuma ngeyain aja. Dan abis dia minum air putih suguhan si bapak, istirahat sebentar, dia pamit. Bapak itu cuma bilang, hati-hati ya Mas. Jalan pulang itu nggak ada kejadian apa-apa. Untungnya. Sampai akhirnya dia tiba lagi di rumah bosnya nih. Bagus langsung diserbu tuh sama berbagai macam pertanyaan. Sambil kelihatan khawatir ya, sambil megangin si Bagus, bosnya ini nanya, kamu kemana aja? Kenapa kamu nggak bisa dihubungin dan kenapa semalam nggak pulang? Bagus ceritain lah semuanya tuh. Dan untungnya bosnya ini ngerti dan maklumin. Habis itu Bagus pergi buat istirahat. Dan untungnya bosnya ini baik banget. Si Bagus disuruh libur dulu 2-3 hari. Dia nunggu pulih dulu lah, baru nanti dagang lagi. Singkat cerita, setelah Bagus beberapa hari libur, dia mulai dagang lagi nih. Dan dia ketemu sama
pelanggannya yang waktu itu di awal-awal cerita tuh, ingat kan? Yang lewat pakai motor, yang pas Bagus lagi ngelainin anak kecil. Nah, di situ pelanggannya ngejelasin kenapa waktu itu dia bilang kayak gitu. Jadi si pelanggannya Bagus ini ngeliat Bagus itu lagi bikin bakso dan ngobrol sendiri. Makanya di situ dia ngerasa aneh. Ini orang mau bikin bakso buat siapa? Kan hutan. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Nah, gimana nih kalau kalian ada di posisi si abang bakso ini, teman kita si Bagus ini? Apa kalian ganti profesi, ganti tempat jualan, apa gimana ya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sana ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua sampai ketemu di cerita selanjutnya.